Halo semua, kembali lagi di Tanya Padaku. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas mengenai pembahasan soal OSN Fisika SMA tingkat Kabupaten tahun 2025. Oke, kita mau membahas soal nomor 2 ya. Jadi ada dua buah benda dihubungkan oleh tali tak ideal tak bermassa seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Diketahui bahwa M2 sama dengan 2M1 sama dengan 10 kilo. Asumsikan tali dan katrol tidak bermassa dan lantainya licin. Tidak ada gesekan antara kedua benda dengan permukaan bidang serta diketahui sudutnya 30 derajat. Gaya horizontal yang harus diberikan pada benda M1 agar sistem pada benda tidak bergerak. Oke, kita diketahui dulu aja. Diket ada M2-nya berarti 10 kilo. 2M1 itu juga 10 kilo. Otomatis M1-nya sama dengan 10 dibagi 2 kan, 5 kilo. Sudutnya itu adalah 30 derajat. Lalu kita ditanya berapakah gaya horizontalnya? F. Oke, nah kalau kita biarkan sistemnya seperti ini dengan lantai yang licin, maka otomatis sistemnya itu akan bergerak M2 ke bawah dan M1 ke kanan. Supaya dia tidak bergerak, maka harus ada gaya horizontal di sini. Berarti agar dia tidak bergerak ke kanan, maka gaya horizontalnya harus ke kiri F. Kayak gini. Sekarang kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ini ada M1, tentunya ada W1 ke bawah. Ini ada M2, tentunya ada W2 ke bawah. Lalu ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidang. Ini M. Ini juga nanti ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidangnya M. Oke. Lalu ada talinya, maka ada tegangan talinya. Yang ini talinya narik ke sana. Yang ini talinya narik ke sana. Sejajar dengan talinya ya. P. Karena sistemnya tidak bergerak, maka baik sigma fx maupun sigma fy-nya, baik benda satu maupun benda dua, itu sama dengan nol. Oke, mungkin kita tinjau dulu untuk benda satu ya. Untuk benda satu. Nah, untuk benda satu itu kita anggapnya sumbu X sama sumbu Y-nya itu sesuai dengan bidang yang dia tempati. Jadi misal aku gambar lagi nih, untuk benda satu berarti ada T, ada W1, ada N, ini aku anggap N1, ini N2, ini T1, ini T2, gitu ya. Ini N1, ini T1, ini F. Maka sumbu X, sumbu Y-nya sesuai bidangnya. Ke sana sumbu X, ke atas sumbu Y. Maka yang di sumbu Y di sini ada gaya normal dan gaya W1. Sorry, untuk ke sumbu Y ada gaya normal sama W1, untuk ke sumbu X ada F sama T1 untuk ke sumbu X. Oke, sigma fx-nya itu sama dengan 0. Untuk benda satu, berarti di sumbu X ada T, T1 ke kanan, dan F ke kiri. Ini sama dengan 0, jadi T1 sama dengan F. Kayak gini ya. Untuk sigma FY-nya sama dengan 0 juga. Di sumbu Y ada N ke atas sama W1 ke bawah. Ini kasih negatif, soalnya ke bawah sama dengan 0. Maka N1 sama dengan W1. Oke, berarti sama dengan M1 kali G. Oke, untuk sekarang benda 2. Benda 2. Benda 2, dia di bidang miring. Nah, kayak gini.
Ini ada gaya W2, lalu ada gaya N2, lalu ada gaya T2. Nah, karena pada bidang miring kayak gini, maka sumbu X sama sumbu Y-nya akan sesuai dengan bidang miringnya. Maka sumbu X-nya ke sesuai bidang miringnya X, lalu tegak lurusnya adalah Y. Maka gaya N2 ini adalah sumbu Y, gaya T2 ini adalah sumbu X. Lalu gaya W2 ini kemana? Kita arahkan sesuai sumbu X sama sumbu Y-nya. Kayak gini. Karena sudutnya di sini 30, maka yang mana yang 30? Yang ini apa yang ini? Kita bisa pakai acuan sudut 8. Sudut 8, caranya kita bikin kayak gini. Nah, sudut 30 derajat ini antara garis lurus sama bidang miring. Berarti antara garis lurus horizontal sama bidang miring. Berarti ini sudut 30. Lalu sudut itu selang-seling. Kalau ini sudut, ini sudut lagi, ini enggak, ini sudut lagi, ini enggak, ini sudut lagi. Berarti yang mana? Yang ini apa yang ini? Karena sesuai sama yang ini. Nah, yang di sini berarti yang dekat sudut adalah yang cos. Berarti di sini W2 cos theta, yang ini W2 sin theta. Jadi W2 cos theta ini sumbu Y, W2 sin theta ini adalah sumbu X. Oke, maka sigma fx benda 2 sama dengan 0. Di sumbu X ada W2 sin theta min T2, karena dia beda arah ya, yang satunya ke kanan, yang satunya T2-nya ke kiri, itu sama dengan 0. Maka T2-nya itu sama dengan W2 kali sin theta. Nah, di sini ada keterangan ini, tali ideal tak bermassa, katrol juga tidak bermassa. Artinya apa? Artinya tegangan talinya sama, T1 sama dengan T2, kayak gitu. Kita punya persamaan 1 nih, sama di sini kita punya persamaan 2. Nah, karena tadi T1-nya itu sama kayak T2, maka bisa kita sama dengankan antara T1 sama T2. Jadi, T1 sama dengan T2 berakibat T1-nya tadi adalah F, T2-nya tadi adalah W2 sin theta. Kita masukkan W2 adalah M2 kali G. M2G kali sin theta. Kita masukin angkanya. M2-nya adalah 5, gravitasinya 9,8, lalu sudutnya sin 30. Oke, maka kalau misal kita hitung 5 kali 9,8 kali sin 30 adalah 0,5. Maka hasilnya adalah 24,5. Maka jawaban dari soal ini adalah 24,5. Untuk aturan jawabannya adalah satu angka di belakang koma, berarti udah sesuai ya, 24,5. Oke, mungkin sekian dulu jawaban dari soal nomor 2. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak.